menyaksikan video sebanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masih dapat bertemu di pertemuan kedua dalam mata pelajaran IPA. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ibu cek kehadiran hari ini terlebih dahulu ya. Baiklah, ibu absen. Yang pertama Devi Anggraini. Devi ada ya. Dea Miranda. Dea ada. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Baiklah anak-anak semua, sebelum memasuki materi baru, ibu akan mengulas sedikit materi tentang pertemuan kita di minggu lalu. Jadi anak-anak, bentuk energi itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu energi potensial, yang kedua energi kinetik, yang ketiga energi kimia, yang keempat energi listrik. Nah, dari semua energi tersebut terdapat berbagai sumbernya. Sumbernya juga terbagi menjadi dua. Pasti pada ingat kan, yang pertama yaitu sumber energi terbarukan dan yang kedua sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan itu contohnya ialah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Untuk contoh dari sumber energi terbarukan yaitu ada pembangkit listrik atau tenaga air, ada juga energi matahari, energi angin, serta energi tidal. Dari semua sumber energi yang telah ibu jelaskan pada minggu lalu, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang perubahan energi yang terjadi di dalam tubuh dan konsep fotosintesis. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Fungsinya apa? Bahkan saat tidur saja tubuh kita membutuhkan energi agar dapat beroperasi dengan baik. Artinya, manusia membutuhkan energi agar dapat bertahan hidup. Selain itu, fungsi energi bagi manusia ialah untuk melakukan aktivitas sehari-hari, contohnya belajar, olahraga, bekerja, dan juga melakukan aktivitas lainnya. Nah, berikut adalah beberapa kandungan bahan kimia yang terdapat dalam makanan yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua ada protein, dan yang ketiga ada lemak. Karbohidrat ialah senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat itu contohnya ialah nasi, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Adapun fungsi dari karbohidrat yaitu sebagai sumber energi utama dalam tubuh. Satu. Kemudian kandungan yang kedua adalah protein. Protein ialah senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, dan N, kadang juga mengandung unsur P dan S. Meskipun protein dapat menjadi sumber energi, protein juga memiliki fungsi lain yaitu untuk menumbuhkan dan memperbaiki otot. Oleh karena itu diperlukan asupan karbohidrat yang cukup agar tubuh kita tidak menggunakan protein sebagai sumber energi. Adapun bahan makanan yang mengandung banyak protein yaitu ada dua. Yang pertama protein hewani, misalnya daging, ikan, telur, susu, dan keju. Dan yang kedua protein nabati, misalnya kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kandungan lemak. Lemak ialah senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Perannya untuk menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram, melarutkan vitamin A, D, E, dan K, juga menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Bahan makanan yang mengandung banyak lemak antara lain yang pertama lemak hewani, contohnya seperti tadi keju, susu, daging. Yang kedua lemak nabati, contohnya kelapa, kemiri, dan juga kacang-kacangan. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang transformasi energi dalam sel. Pada makhluk hidup heterotrof atau makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik, mampu mengubah senyawa organik anorganik menjadi senyawa organik. Energi bersumber dari makanan yang dikonsumsi.
Energi ini akan mengalami transformasi mulai dari energi potensial berupa energi kimia makanan menjadi energi panas dan energi kinetik atau gerak dalam aktivitas makhluk hidup tersebut. Transformasi energi ini terjadi di dalam organel yang terdapat di dalam sel. Ada dua cara transformasi energi di dalam sel. Yang pertama ada transformasi energi oleh klorofil dan yang kedua transformasi energi oleh mitokondria. Baiklah, yang pertama transformasi energi oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut dengan kloroplas. Adapun fungsinya yaitu pengubahan energi radiasi sinar matahari menjadi zat makanan tumbuhan. Tepatnya proses fotosintesis digunakan untuk mereaksikan karbon dioksida dan H2O menjadi glukasa. Selain menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa, hasil reaksinya menghasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas, seperti tumbuh, berkembang, dan juga bernapas. Karena transformasi ini, tumbuhan dapat hidup dan berkembang. Setelah berkembang, energi yang terdapat pada tumbuhan berpindah ke dalam tubuh makhluk hidup lainnya dan menjadi energi potensial. Hal itu terjadi ketika makhluk lain yang tinggal berdekatan memakan tumbuhan itu. Lalu yang kedua, transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria ialah organel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Metabolisme sel. Metabolisme ialah proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Proses ini mengubah zat yang diserap menjadi makanan atau zat-zat lain yang dibutuhkan oleh tubuh dalam melakukan usaha atau aktivitas. Proses kimia atau metabolisme disebut dengan reaksi enzimatis karena metabolisme selalu menggunakan katalisator enzim. Metabolisme ini terdiri dari reaksi pembentukan, sintesis, anabolisme seperti fotosintesis, dan reaksi penguraian katabolisme seperti respirasi. Enzim mengarahkan aliran materi melalui jalur-jalur metabolisme dengan cara mempercepat tahapan reaksi secara selektif. Sistem pencernaan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami perombakan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Perombakan ini akan menghasilkan sejumlah energi. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi ialah karbohidrat, lemak, dan juga protein. Perombakan tersebut juga disebut juga dengan pencernaan. Setiap sumber energi dari makanan, yakni karbohidrat, lemak, dan protein tadi memiliki perbedaan dalam sistem pencernaannya. Yang pertama ada pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Nah, monosakarida ini lalu dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen, dioksidasi menjadi CO2 dan H2O, atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Hati dapat mengatur kadar glukosa dalam darah atas bantuan hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah meningkat sehingga sintesis glukogen dan glukosa oleh hati akan naik. Sebaliknya, jika banyak kegiatan, maka banyak energi yang digunakan untuk kontraksi otot sehingga kadar glukosa dalam darah menurun. Nah, dua hormon yang mengatur kadar gula dalam darah, yang pertama hormon insulin dihasilkan oleh pankreas berfungsi menurunkan kadar glukosa dalam darah. Yang kedua, hormon adrenalin dihasilkan oleh korteks adrenal berfungsi menaikkan kadar glukosa dalam darah. Kemudian pencernaan protein dalam tubuh. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein ialah tripsin, kemotripsin, karboksi, peptidase, dan amino. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, maka asam amino itu sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan dan sebagian lainnya mengalami proses pelepasan gugus amin atau gugus yang mengandung glikologen di hati.
Proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein. Nah, kemudian pencernaan lemak dalam tubuh. Di dalam tubuh, lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu membentuk senyawa seperti sabun. Adapun gangguan metabolisme berupa tertimbunnya senyawa aseton yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Kesulitan bernapas terjadi karena meningkatnya tingkat keasaman dan jumlah karbon dioksida yang tertimbun. Kelainan ini dinamakan dengan asidosis. Kemudian kita akan membahas tentang fotosintesis. Mungkin anak-anak sudah tahu bahwa fotosintesis ialah perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Sumber energi cahaya alami ialah matahari yang memiliki spektrum cahaya tampak dari ungu sampai ke merah. Inframerah dan ultraungu tidak digunakan dalam fotosintesis. Pada proses fotosintesis yang terjadi di dalam daun, terjadi reaksi kimia antara senyawa air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2 dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil menghasilkan oksigen dan senyawa glukosa atau C6H12O6. Nah, glukosa ialah makanan bagi tumbuhan. Oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Respirasi ialah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Respirasi menghasilkan energi kimia untuk kegiatan kehidupan seperti sintesis atau anabolisme, gerak dan pertumbuhan. Adapun contoh respirasi pada glukosa, reaksi sederhananya yaitu C6H12O6 plus O2, 6CO2 plus 6H2O plus energi. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya mengetahui tentang fotosintesis, simak video yang akan Ibu tayangkan berikut ya. Lebih dari setengah daratan Indonesia yang sangat luas adalah hutan, yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Karena itu pula, Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia karena luasnya hutan menunjang kehidupan kita di bumi. Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan menunjang kehidupan kita semua? Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan.
Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Baiklah anak-anak, karena waktu kita akan habis, maka pembelajaran pada hari ini kita akhiri dulu. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Untuk mengakhiri kelas pada hari ini, marilah kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri kelas pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa pelajaran yang telah Ibu jelaskan tadi diulang lagi dan dipahami lagi. Kemudian baik, terima kasih banyak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran yang kedua. Semoga videonya bermanfaat